Oke, kita masih berbicara topik tentang doa dan puasa, ya. Prayer and fasting atau fasting and prayer. Jadi, kenapa kita perlu tambahkan puasa ya ke dalam doa kita? Karena yang pertama itu puasa menekan kedagingan kita, ya. Ketidakpercayaan kita tuh ditekan sehingga kita lebih mudah untuk percaya pada hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita, hanya oleh iman kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita berpuasa ya membuat kita semakin bisa menangkap kehendaknya, ya, kayak di Kisah Rasul pasal 13 ayat 2, ketika murid-murid sedang berdoa, melayani Tuhan, menyembah Tuhan dan berpuasa, lalu Roh Kudus berbicara ya kepada mereka. Lalu yang ketiga, kita mengambil contoh bagaimana Niniwe, satu bangsa berpuasa, mereka merendahkan diri dan kemudian tadinya akan dimusnahkan, tapi kemudian akhirnya tidak jadi, ya. Dan itu satu contoh bagaimana ketika ada firman disampaikan, lalu respon dari seseorang atau sekelompok orang atau satu kota bahkan seperti Niniwe yang memberikan respon yang benar, merendahkan diri, berpuasa, berdoa, berseru kepada Tuhan, maka malapetaka yang tadinya akan terjadi itu dibatalkan, ya. Jadi itu beberapa contoh kenapa kita perlu berdoa dan juga berpuasa. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh orang, ya, orang buangan, tawanan yang dibawa ke Babel pada waktu masa mudanya, yaitu Daniel, ya. Daniel 10 ayat 1 sampai 3 ini kita lihat ya. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah, ini sering disebut sebagai puasa Daniel. Ya, puasa Daniel itu makan, minum, tapi makanan yang sedap nggak dimakan gitu ya. Jadi ada yang mendefinisikan tuh tidak makan daging, ya, hanya makan sayur, ya. Bukan soal yang pertama kalau kita baca di sini masalah daging ya dan anggur, tapi juga sesuatu yang mungkin kita suka ya. Jadi ini sebenarnya melatih penguasaan diri. Nah, kenapa Daniel tetap makan? Ya memang nggak ditulis di sini ya. Artinya dia cuma menjaga ya makanan-makanan yang enak dia nggak makan ya. Itu bentuk penyangkalan diri, bentuk menahan seleranya itu. Tapi dia mungkin butuh tenaga ya, makanya dia tetap makan seperti biasa. Nah, dia berpuasa 3 minggu penuh. Kenapa? Kalau kita baca di Daniel pasal 9 ya, kalau dia habis berdoa itu langsung datang jawabannya. Tapi kalau kita baca di sini di pasal 10, dia berdoa tapi jawabannya belum datang. Nah, kemudian dia puasa 3 minggu. Nanti kalau baca di ayat-ayat selanjutnya, itu diceritakan bagaimana malaikat Gabriel itu berkata, Daniel, engkau orang yang sangat dikasihi. Waktu engkau berbicara, keluar satu firman. Dan aku datang untuk memberi jawaban. Ya. Tetapi kemudian ada peperangan rohani. Ya. Nah, selama 3 minggu. Nah, itu waktu Daniel puasa. Kemudian datanglah Mikael, ya, malaikat perang. Kemudian Gabriel ini bisa datang menyampaikan kabar kepada Daniel. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena Daniel ini bukan orang full timer, ya. Ini orang kerja, profesional, dan dia mesti belajar bahasa tulisan orang Kasdim. Ya, jadi istilahnya kalau sekarang kuliah ya belajar semuanya. Ya, belajar bahkan itu kan orang Kasdim kan itu identik dengan paranormal ya.
dia belajar bahasa mereka, ya. Nah, kita perlu ingat ya bahwa Daniel itu tawanan. Sama juga seperti Esther, Mordekai ya. Tapi masanya beda ya. Kalau nggak salah tuh bisa selisih 100 tahun lebih ya antara masa Daniel dan masa Esther ya. Tetapi mereka sama-sama orang buangan, tawanan. Nah, untuk orang-orang buangan ini kalau kita pelajari sejarahnya kan Israel tuh awalnya satu bangsa ya. Tapi kemudian eh, pecah dua ya setelah Salomo meninggal. Yang bagian utara tuh Israel, yang bagian selatan itu jadi Yehuda. Nah, kemudian ketika mereka berontak berkali-kali, akhirnya mereka Tuhan izinkan mereka itu dijajah ya, dikalahkan oleh bangsa Asyur, kemudian ditawan semua ya. Wilayahnya itu dipenuhi dengan bangsa-bangsa yang asing, sementara mereka ditawan. Nah, yang bagian selatan itu kerajaan Yehuda itu juga akhirnya ditawan juga, dibuang ke Babel. Nah, kemudian ketika sedang di Babel itu datanglah surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia yang dikirimkan untuk orang-orang buangan yang ada di Babel. Nah, itu kalau kita baca di Yeremia nih ya, pasal 29 dari ayat-ayat sebelumnya ya. Nah, ayat yang sering kita kutip tuh ayat 11 ya. Saya ingat masih kuliah saya udah diajarkan dulu ayat ini ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Padahal ini konteksnya ini kan ini kepada orang buangan, tapi karena kita tahu ya nature-nya Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Jadi kalau untuk orang buangan saja dia bisa berkata seperti ini, apalagi kepada kita gitu ya yang hidup di perjanjian baru. Dan kita percaya Tuhan punya rencana buat kita masing-masing dan itu rancangan yang baik. Jadi ayat ini sering kita pakai. Uh, uh, Lalu ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini jadi nggak bicara soal tempat-tempat itu harus misalnya gereja khusus ya terpisah. Ini tempat dimanapun ya, bahkan di negeri Babel. Babel kan artinya kan kacau kan ya. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan beberapa tahun yang lalu ya di gereja tempat saya berbakti itu ada satu istilahnya retreat ya, retreat encounters ya, retreat berjumpa dengan Tuhan. Jadi biasanya di bagian firman, pemulihan hati dan sebagainya. Nanti tujuannya orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biasanya tempat retreatnya dibuat bagus ya. Tapi sebenarnya kalau kesungguhan hati kita itu cukup kuat ya, dimanapun maka ayat ini berlaku ya. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya. Yang menarik nih ayat 14 ya. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kalau kita pelajari ya, memang ada masa ketika orang Israel itu ya, orang-orang Yahudi itu kembali membangun bait Allah ya. Bahkan ditugaskan sama zamannya Nehemia ya. Kita bisa baca di kitab-kitab sebelumnya ya. Tapi kemudian kan ini kan dibuang ya, dikocar-kacirkan ya. Itu seringkali orang itu melihat bahwa penggenapannya sampai sekarang terus terjadi. Karena kalau kita pelajari, ya saya juga baca dari banyak tulisan, ya katanya tidak ada bangsa
yang seperti bangsa Israel ini, yang sudah dicerai-beraikan, ya, kemana-mana masih bisa dikumpulkan kembali. Sementara bangsa-bangsa lain yang tercatat di Alkitab tuh udah nggak ada, ya. Yang disebut bangsa Asyur dulu, ya, banyak yang bilang udah nggak ada. Lalu orang-orang Filistin itu udah nggak ada, ya. Eh, itu beda dengan yang disebut Palestina, ya. Itu hal yang beda, ya. Orang Filistin dulu tuh udah nggak ada gitu. Tapi orang-orang Israel ini justru seperti dikumpulkan. Jadi ada masa-masa ketika mereka itu membuat satu operasi, membawa orang-orang keturunan Yahudi itu yang ada di Afrika, ya. Lewat satu operasi, ribuan orang itu dibawa pulang kembali ke Israel, ya. Ini menggenapi apa yang ditulis di Yeremia 29 ini, dan juga ada beberapa ayat referensi lain. Tapi yang saya mau cerita begini, ya, Daniel itu dia orang yang bekerja, dia bukan full timer, dia bukan pendeta, bukan gembala, ya. Dia nggak tercatat buat gereja, tetapi hidupnya itu walaupun dia bekerja, dia full time profesional, dia punya waktu untuk khusus memuji menyembah Tuhan. Jadi ayat ini, ya, dia alami, dia punya kesungguhan, dia mencari Tuhan. Tuhan memberikan dia bisa menemukan Tuhan. Ya, kalau kita baca di kitab Daniel pasal yang kedua, ya, waktu itu kan Raja Nebukadnezar mimpi dan dia minta orang-orang berilmu yang sudah disekolahkan selama 3 tahun itu termasuk Daniel dan teman-temannya untuk bisa memberitahu dia mimpi apa dan artinya apa. Ya, kalau nggak bisa ya dibunuh semua orang-orang berilmu itu. Nah itu kan satu hal yang mustahil, nggak mungkin, ya. Secara logika bagaimana mungkin kita bisa mengetahui apa yang dimimpikan oleh seseorang waktu dia tidur. Tetapi kalau kita baca di kitab Daniel pasal 2 itu, Daniel tuh berdoa memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan beritahu, ya, Raja Nebukadnezar itu mimpi apa sekaligus artinya seperti apa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini, ya, Daniel ini kalau kita baca dari pasal 1, dia tawanan tapi dia menjaga hidupnya. Dia hidup tidak seperti orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya, dia jaga ibadahnya. Jadi kesungguhan hati dia untuk mencari Tuhan itu betul-betul teruji, ya. Nah, kita kan hidup di zaman serba maju, ya. Jadi kadang-kadang kemudahan tuh membuat roh kita tuh kurang apa ya? Kita kurang punya fighting spirit, ya. Sedikit hujan kita mungkin nggak datang, ya. Atau kalau bisa online, ya kenapa mesti datang, ya. Dan banyak sekali excuse, ya. Kadang-kadang kemudahan itu membuat kerohanian kita tuh jadi kurang bertumbuh, ya. Kita lihat di Alkitab, ya, Abraham dan Yakub juga Yusuf mengalami padang gurun, tapi Ishak itu kan enggak, ya. Ishak itu lahir, Abraham sudah kaya sekali, dia terima semuanya, ya. Dan Ishak itu mencapai umur yang panjang sekali, 180 tahun, tapi kerohaniannya tidak seperti Abraham atau Yakub, ya, atau mungkin Yusuf yang melalui masa-masa padang gurun, ya. Jadi kita belajar di sini, ya, orang seperti Daniel, walaupun dia bukan full timer, ya, dia profesional, dia menjaga hidupnya dengan benar, dia itu bisa menemukan Tuhan, ya. Dia bisa mendapatkan tuntunan dalam pekerjaannya, dan lebih jauh lagi kalau kita pelajari, Daniel itu seorang yang suka menyembah Tuhan, ya. Jadi mungkin kalau dia pelayanan di gereja, barangkali dia jadi worship leader, ya, atau menjadi pendoa, karena dia suka menyembah Tuhan. Alkitab berkata, ya, bahwa Daniel ini punya waktu khusus 3 kali sehari menyembah Tuhan, ya. Dan karena itu dia punya roh yang luar biasa.
Jadi ketika masa pemerintahan Raja Darius ya di Daniel pasal 6 ini, ya saya bacakanlah dari ayat 1 nih ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Jadi ini kayak gubernur begitu ya, wakil-wakil yang membawahi masing-masing wilayah 120. Dan membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Jadi ada 3 pejabat tinggi sebagai atasan dari 120 wakil-wakil raja ini. Nah, Daniel salah satu di antara ketiga orang pejabat tinggi itu. Jadi 3 orang ini yang lapor kepada Raja Darius. Nah kalau kita baca di ayat 4, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya. Lalu dicari dakwaan untuk menjatuhkan Daniel, tapi nggak ketemu. Jadi walaupun dia ini sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tapi dia dalam pekerjaannya teliti, nggak pernah terlambat ya. Ini luar biasa sekali. Dia setia dan tidak ada kelalaian ditemui. Jadi ini rupanya salah satu kualifikasi yang dia punya. Dia suka menyembah Tuhan dan kemudian yang kita baca tadi di Daniel pasal 10, dia puasa. Ya, puasa untuk mencari tahu ya tuntunan Tuhan ya khususnya buat bangsanya. Kan kalau kita baca di Daniel pasal 9, pasal 10, dia pelajari itu ya catatan firman Tuhan pada masa itu. Ya, kalau kita aplikasikan sekarang tuh kita berdoa, kita baca firman gitu, lalu kita pelajari, lalu kita puasa untuk mencari tahu ini pengertiannya apa begitu. Jadi kalau sebelumnya kita belajar ya, puasa itu menekan ketidakpercayaan ya untuk kita bisa lebih bergantung pada iman ya, bukan pada panca indera kita. Kemudian kita belajar juga puasa itu membuat kita bisa menangkap rencana Tuhan ya seperti di Kisah 13 ayat 2. Kemudian kita belajar juga dari Niniwe ya, puasa itu membuat tadinya malapetaka yang mungkin akan terjadi itu dibatalkan. Nah, kalau Daniel dia puasa ya 3 minggu puasanya, puasa Daniel yang kita kenal makan minum tapi membatasi ya makanan-makanannya bukan yang enak ya. Tujuannya adalah pewahyuan, pengertian ya. Ini mesti seperti apa, nantinya gimana ya. Ini biasanya misalnya kalau kita suka belajar mengenai akhir zaman, kita nggak hanya sekedar baca ya, dengar orang berkhotbah mengenai akhir zaman, tapi kita puasa juga ya, mencari tahu tuntunan Tuhan gitu. Ya. Jadi Daniel ini sudah terbiasa seperti itu. Dan kalau kita baca ya dampaknya besar sekali nih. Bukan full timer, dia profesional dan dia diberkati dan dia menjadi alat Tuhan ya di tengah-tengah kerajaan Babel ya atau kerajaan Persia yang selanjutnya itu, di tengah orang-orang kafir, orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Tapi hidupnya itu begitu bercahaya sehingga bisa membuat bahkan Raja Nebukadnezar ya mengakui kebesaran Tuhan. Lalu Raja Darius juga mengeluarkan perintah ya supaya orang-orang tidak mengganggu ibadahnya Daniel ya. Nah, ini terjadi juga karena Daniel tidak hanya doa tapi ada puasanya ya. Jadi banyak hal yang bisa kita minta dalam doa ketika kita juga berpuasa. Mungkin kita perlu tuntunan ke depan, entah itu menyangkut pekerjaan atau bisnis, atau juga bisa menyangkut pelayanan. Ya, kadang-kadang kita perlu puasa sehingga ada terobosan-terobosan mungkin ya, atau ada tuntunan lain lagi. Karena puasa itu menekan ketidakpercayaan, ya, menekan kedagingan, sehingga kita lebih luas dalam melihat dengan mata iman dalam dunia roh ya. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu bisa terrealisasi dalam hidup kita. Kita juga berdoa buat negeri kita, buat Indonesia ya, karena kita percaya Tuhan mengasihi bangsa kita juga. Ya, haleluya. Amin.